Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu yang pertama, Asep Abdul Qadir, yang kedua, Farel Adita Manugraha, dan yang ketiga, saya sendiri, Gading Febina Sahlani, dan yang keempat, Hotman Vincent Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas analisis regresi linear berganda. Analisis data bisnis 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Agusti Fazia Tazliko, SSI MSI, dari kelompok 4 kelas 3D Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Untuk selengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara interpretasi dari tugas analisis regresi praktikum. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Kita buka data yang telah diberikan. Lalu kita ini kita terdapat beberapa data, kita rapiin terlebih dahulu. Untuk menganalisis, kita klik pada menu analyze, lalu ke regresi dan linear. Di sini kita masukkan untuk variabel-variabelnya. Variabel X itu kita masukkan pada kolom independen dan variabel Y untuk dependen. Lalu kita menu statik, kita masukkan beberapa pilihan, yaitu deskriptif dan collinearity diagnostik untuk mengetahui multicollinearitas dan turbin Watson. Kita centang lalu klik continue. Kita ke menu plots, lalu kita masukkan pada SR pada kolom Y dan CZ untuk kolom Y dengan mencentang histogram untuk mengetahui plot nanti. Lalu continue, kita menu option dengan ketentuan 0,05, lalu kita continue, lalu kita langsung klik OK. Berikut didapat hasil data dari penjelasan, yaitu pertama kita menu deskriptif ini diketahui untuk keputusan memasang telepon, yaitu dependennya dengan min 12, standar divisi 2,5, dengan total variabel N yaitu 41, dan variabel independennya yaitu X1 dengan min 14,56, standar deviasi 3,340, begitu terus ke bawahnya. Lalu untuk selanjutnya itu korelasi. Di sini untuk keputusan memasang telepon yaitu Y1, korelasinya yaitu positif 0,42. ini menunjukkan artinya semakin baik kualitas layanan, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk memasang telepon. Lalu yang tarif X2 nya ini positif juga, menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif, semakin besar kemungkinan keputusan untuk memasang telepon. Lalu untuk yang diskon juga, untuk yang diskon ini positif tapi lemah, menunjukkan yaitu makin tinggi diskon, semakin tinggi kemungkinan keputusan untuk memasang telepon. Lalu yang iklan positif lemah yaitu 0,25, menunjukkan artinya semakin banyak iklan, semakin besar kemungkinan keputusan untuk memasang telepon. Lalu untuk kualitas layanan X1 terhadap variabel lain, korelasinya itu positif hingga tinggi dengan tarif 0,579 dan diskon 0,514. Ini artinya menunjukkan bahwa semakin baik kualitas layanan dan semakin tinggi tarif dan semakin besar diskon yang diberikan. Korelasinya ini positif dengan iklan yaitu 0,364, yang artinya menunjukkan bahwa semakin baik kualitas layanan, maka semakin banyak iklan yang mungkin ada.
Lalu tarif X2 dengan variabel lain. Korelasinya ini positif dengan kualitas layanan 0,579 dan iklan 0,410 menunjukkan artinya semakin tinggi tarif maka semakin baik kualitas layanan dan semakin banyak iklan yang mungkin ada. Lalu diskon X3 ini dengan variabel lain yaitu positif lemah dengan kualitas layanan yaitu 0,514 yang menunjukkan bahwa semakin besar diskon semakin baik kualitas layanan. Lalu yang iklan X4 dengan variabel lain ini positif lemah dengan kualitas 0,364 menunjukkan bahwa semakin banyak iklan semakin baik kualitas. Nilai signifikasi yang kurang dari 0,5 pada korelasi Y1 dengan X1, X2, dan X3 ini menunjukkan bahwa korelasi tersebut statistik secara signifikan. Lalu untuk variabel entered atau removed ini mengacu pada beberapa variabel yang masuk dalam data yaitu dependen dan independen, di mana dependen ini yaitu Y1 itu sendiri yaitu keputusan memasang telepon, dan variabel dependen yaitu X-nya itu yang terdiri dari kualitas layanan X1, tarif X2, diskon X3, dan iklan X4. Lalu model summary di sini terlihat yaitu untuk model R 0,485 dan R square 235, adjusted R square 0,150 dan standar error estimate 2,341 dan Darwin-Watson-nya itu 1,334. Di sini menunjukkan bahwa nilai R 0,485 ini adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Semakin nilai R-nya tinggi, maka semakin kuat hubungan antar variabel tersebut. Lalu di sini R square terlihat 0,235 yang berarti sekitar 23,5% dari variasi keputusan memasang telepon ini dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel independen dalam model tersebut. Semakin tinggi R square, maka semakin baik model yang dapat dijelaskan dalam variasi dalam data. Lalu adjustment R square ini bernilai 0,150 di mana memperhitungkan jumlah variabel independen model dan dapat memberikan perkiraan yang lebih baik tentang seberapa baik model yang akan berforma pada data yang dikenal. Nilai yang lebih rendah mungkin menunjukkan bahwa beberapa variabel independen tidak signifikan secara statistik. Lalu standar error of estimate nilainya itu 2,341, di mana ini memberikan perkiraan rata-rata seberapa jauh dari pengamatan aktual variabel dependen Y1 ini dapat berkisar dari nilai yang dapat diprediksi oleh model. Lalu di sini Darwin-Watson bernilai 1,334, di mana ini untuk mendeteksi adanya atau tidaknya autokorelasi dalam residual. Nilai ini berkisar sekitar 2 yang menunjukkan bahwa kemungkinan keberadaan autokorelasi yang cukup rendah, di mana Darwin-Watson nilai 1,334 ini dengan lower critical value atau DL-nya sebesar 1,295 dengan DU 1,720 dan 4 kurang DL ini sebesar 2,705 dan 4 DU ini senilai 2,280, dengan kesimpulan bahwa Darwin-Watson ini atau model dalam summary ini DL kurang dari DW kurang dari DU dan 4 min DL lebih besar dari DW lebih besar dari 4 min DU, maka pada tingkat signifikasi 5% tidak ada gejala autokorelasi yang signifikan dalam residual model regresi ini. Lalu untuk selanjutnya itu pembahasan tentang ANOVA, yaitu di sini terlihat F statistik pada ANOVA itu 2,767 dan taraf signifikasi 0,042 yang dimana ini adalah kurang dari 0,05. Artinya
terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen yaitu X1, X2, X3 dengan variabel dependen yaitu keputusan memasang telepon Y1 itu sendiri. Lalu pada taraf signifikansi ini 0,042 kurang dari 0,5. Artinya disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik dari kombinasi faktor X1, X2, X3 terhadap Y1 atau keputusan memasang telepon. Dengan kata lain, kita di sini dapat menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel kualitas layanan, tarif diskon, dan iklan terhadap keputusan masang telepon. Oleh karenanya, variabel tersebut memiliki pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap keputusan telepon atau Y1. Lalu selanjutnya itu koefisien. Pada koefisien ini sendiri diketahui untuk nilai A standar dash dan standar dash yaitu tercantum pada bagan, yaitu untuk nilai X1 yaitu 0,208 dan untuk standar dash 0,274, di mana untuk 0,274 pada standar dash ini dengan meningkatnya satu kesatuan kualitas layanan keputusan memasang telepon, Y1 diperkirakan akan meningkatkan sebesar 0,274 satuan setelah mengontrol variabel lainnya. Begitupun seterusnya ke bawah. Lalu untuk uji T, yaitu di sini terlihat untuk X1 yaitu 1,363, untuk X2 yaitu 1,151, dan untuk X3 0,275, dan X4 yaitu 0,350. Pada tingkat signifikasi 0,5 ini tidak ada variabel yang mempengaruhi atau tidak ada variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan Y1. Artinya, tidak ada bukti secara statistik yang cukup untuk menolak H0 bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel ini X1, X2, dan X3 hingga X4 ini tidak dianggap signifikan dalam memprediksi keputusan memasang telepon, yaitu pada tingkat signifikasi 0,05. Lalu pada signifikasi ini nilai value untuk kualitas layanan, tarif diskon, dan iklan adalah di atas tingkat signifikasi yaitu 0,05. Artinya tidak semua variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan memasang telepon atau Y1. P-value yang tinggi untuk beberapa variabel ini memungkinkan menunjukkan adanya evaluasi yang lebih lanjut dalam pertimbangan variabel lain. Lalu untuk model collinearity statistik untuk tolerance dan FIF ini, di mana tolerance yang lebih rendah atau FIF yang lebih tinggi ini menunjukkan adanya masalah dalam multikoliniaritas antara variabel independen. Dalam kasus ini, semua nilai toleransi cukup tinggi di atas 0,2 dan FIF cukup rendah di bawah 5. Ini artinya menunjukkan bahwa tidak ada indikasi multikoliniaritas yang signifikan di antara variabel independen. Lalu selanjutnya yaitu collinearity diagnostic. Pada kolom collinearity diagnostic ini menunjukkan bahwa terdapat adanya masalah multikoliniaritas seiring dengan penurunan eigenvalue dan peningkatan conditional index, di mana menurunnya eigenvalue ini mengindikasikan bahwa beberapa variabel independen dapat diaproksimasi sebagai kombinasi linear dengan variabel lainnya. Terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen.
Lalu untuk kondisi indeks yang meningkat ini mengidentifikasikan bahwa adanya variabilitas yang tinggi di antara variabel independen yang dapat menghasilkan koefisien regresi yang tidak stabil atau sensitif terhadap perubahan kecil dalam data. Lalu untuk residual statistik, di sini analisis residual statistik ini memberikan informasi tentang seberapa baik sih model regresi yang sesuai dengan data dan mengidentifikasi observasi yang berpengaruh besar atau menonjol. Di sini terlihat bahwa terdapat nilai minimum dan maksimum serta nilai rata-rata serta standar deviasi dari variabel atau data yang ditetapkan atau tercantum. Lalu di sini terdapat histogram atau chart dari hasil dari variabel dependen dari kepuasan masang telepon, yaitu artinya di sini menunjukkan bahwa tabel atau grafik yang tercantum di sini berdistribusi secara normal dengan alasan berbentuk seimbang dan kurva di sini mirip seperti lonceng yang artinya berdistribusi normal. Lalu selanjutnya itu normal p-plot atau regression standardized residual. Di sini menunjukkan bahwa plot pada kurva di sini mengikuti arah garis diagonal, yang artinya plot di sini berdistribusi secara normal. Lalu yang selanjutnya itu scatter plot. Scatter plot di sini menunjukkan pola dari plotnya yang ini tidak jelas. Ini menunjukkan bahwa dari scatter plot ini tidak terjadi heterokedastisitas. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 4 kelas 3D manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.